Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa ansarihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Wa qala jalla wa ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqaw ajrun 'azim. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang semoga Allah muliakan. Pujian bagi Allah Ta'ala, pencipta, pemilik, pengatur, penentu seluruh kejadian di alam semesta ini. Tidak ada satupun kejadian kecuali telah Allah tetapkan dan tercatat di dalam kitabnya jutaan tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya yang mulia, istri-istrinya yang setia, sahabat-sahabatnya yang berjuang dan berjalan di atas sunnahnya dari masa ke masa hingga hari kiamat. Teriring doa semoga hari ini yang kita dikumpulkan Allah di tempatnya yang paling mulia dengan keberkahan dan rahmatnya. Insya Allah kita dikumpulkan pula nanti di surga Allah, Jannatul Firdaus, dengan berkat dan rahmatnya pula. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah muliakan, khatib berpesan untuk khatib dan seluruh jamaah agar mari selalu kita meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedekatan kita dengan amal-amal ibadah, agar Allah Ta'ala mencintai dan memberkahi kita semua. Jamaah Jumat yang Allah muliakan, pada senja kali itu sekitar 600 kaum muslimin berjalan gontai memasuki kota Madinah. Kota Madinah yang dikenal dengan kota yang bersinar, Al-Madinah Al-Munawwarah. Tetapi seolah-olah senja itu redup sinarnya sekitar awal Syawal tahun ketiga Hijriah. 600-an orang itu berjalan dari sebuah lembah yang dikenal dengan istilah lembah Uhud. Semua berjalan dengan seluruh keletihan, baik keletihan fisik, badan dan jasad, ataupun keletihan mental dan jiwa mereka. Bagaimana tidak letih fisik dan jasad mereka? Tidak ada satupun di antara mereka yang tidak memiliki luka di jasadnya. Luka masih menganga, darah masih mengalir. Semua mereka memiliki luka-luka yang mereka dapatkan di lembah yang bernama Uhud. Bahkan Nabi Muhammad SAW yang menjadi pimpinan dalam peristiwa itu pun mengalami luka-luka yang banyak. Wajah Nabi yang bersinar, yang kita sebut dengan bulan purnama atau Al-Badr, tetapi saat itu
dipenuhi oleh luka. 4 buah keping pecahan penutup wajah Nabi yang terbuat dari besi menancap di pipinya. Kemudian pelipisnya masih mengalirkan darah akibat tebasan pedang dari Qam'ah, salah seorang prajurit Quraisy waktu itu. Giginya patah sekitar 3 atau 4 buah. Gusinya bengkak dan berdarah karena pukulan orang-orang Quraisy yang mengepung Nabi pada saat Nabi naik ke Bukit Uhud. Kemudian bahunya memar akibat pukulan pedang yang menyentuh ke puncak lengannya, serta kakinya, lututnya terkilir parah karena terjerembab ke sebuah lubang yang digali oleh Quraisy waktu itu. Dan bagaimana tidak lemah jiwa serta mental mereka. Sahabat-sahabat terbaik mereka harus mereka kuburkan di pinggiran lembah Uhud, sekitar 70 orang. Dan orang paling dekat Nabi yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib, paman sekaligus saudara sepersusuan, karena beliau adalah juga disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, itu wafat di hadapan beliau dengan rongga dada yang terbuka dan hancur bagian dadanya serta hilang bagian hatinya, diambil dan dikoyak-koyak oleh seseorang wanita dari Quraisy. Dengan sedih Nabi menguburkan Hamzah. Juga bagaimana tidak sedih jiwa dan mental mereka sahabat Nabi yang bernama Mus'ab bin Umair, salah seorang sahabat anak orang kaya, dengan pakaian yang tadinya mentereng, gagah, kemudian masuk Islam, lalu memilih kehidupan sederhana dan wafat hanya dapat ditutupi oleh selembar kain yang jika ditutupi kepalanya tampaklah kakinya, jika ditarik ke kakinya maka tampaklah wajahnya. Begitulah deraan mereka atas fisik dan jasadnya pulang ke Madinah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut peristiwa ini dengan istilah Al-Qarh, sebagaimana Al-Fatih bacakan di bagian awal surah Al-Imran ayat 172. Min ba'di ma asabahumul qarh, setelah mereka mendapatkan kepayahan yang amat payah secara fisik dan mental. Kemudian Nabi pulang ke rumahnya, lalu menyerahkan pedangnya yang masih berlumuran darah kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Lalu beliau berkata, wahai istriku, bersihkan pedangku. Sesungguhnya pedang ini tadi amat berperang dengan baik. Ternyata perkataan Nabi sama dengan perkataan Ali bin Abi Thalib, menantu kesayangannya. Beliau juga berkata kepada istrinya Fatimah, wahai Fatimah, bersihkanlah pedang ini. Sesungguhnya pedang ini tadi telah berperang dengan baik sesuai dengan petunjuknya. Kemudian ketika hendak dibasuh dan dibersihkan pedang itu, Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Muhammad SAW sambil berkata, wahai Muhammad, engkau akan bersihkan pedangmu, engkau akan masukkan pedangmu ke dalam sarungmu, sementara pedangku belum aku cuci dan belum aku masukkan ke dalam sarungku. Begitu kata Jibril alaihissalam. Nabi terkaget. Ini isyarat yang lain dari Jibril kepada beliau. Kemudian malam itu mereka tidur, dan paginya pada saat setelah sholat subuh, Nabi memanggil Bilal, lalu berkata kepada Bilal, Bilal, kabarkan kepada seluruh pengikut perang Uhud kemarin untuk siap-siap berangkat pasca sholat subuh. Maka Bilal mengumumkan dengan gaya keindahan suara dari Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Sampaikanlah oleh Bilal, wahai suku Bani Salamah, wahai pengikut Bani Khuza'ah, semua yang ikut kemarin dalam perang Uhud harus bersiap-siap untuk berangkat kembali menuju medan lembah Uhud setelah sholat subuh. Bayangkan, luka belum kering, darah sebagian masih mengalir, berbagai macam
lecet dan sebagainya masih ada pada fisik dan jasad mereka. Tetapi Nabi sudah memerintahkan mereka untuk bergerak kembali menuju lembah Uhud. Satu suku bernama suku Bani Salamah, hampir 40 orang ikut dalam perang itu. Dan ke-40-40-nya mempersiapkan kembali diri dan jiwa mereka untuk kembali ke lembah Uhud. Banyak kisah-kisah potongan-potongan pendek yang berbalang di berbagai macam buku sirah nabawiyah tentang beratnya mereka. Ada dua orang sahabat yang sebelumnya juga ikut perang Uhud. Sang kakak itu luka lengannya, sementara sang adik luka kakinya. Lalu sang kakak berkata, aku tidak mungkin ikut, lenganku luka. Sang adik juga berkata, aku tidak mungkin ikut juga, kakiku patah. Tapi kemudian mereka berkata, tapi kita tidak mungkin tidak mentaati Nabi. Maka berkatalah sang kakak, aku gendong engkau karena kakiku masih utuh, dan engkau gunakan pedangmu karena lenganmu masih utuh. Maka dua orang adik-beradik ini berangkat yang satu menggendong yang lain agar bisa ikut dalam serangan setelah perang. Nabi berkata kepada mereka semua yang ikut, Barakallahu ala Bani Salamah. Semoga Allah memberkahi Bani Salamah. Semoga Allah memberkahi Bani Khuza'ah. Nabi mendoakan mereka yang kemarin perang Uhud dan terluka dan ikut kembali setelah ba'da subuh dengan doa, semoga Allah merahmati mereka. Maka pada pasca sholat subuh berangkatlah 600 orang yang semua ikut, dan semuanya ikut kembali kecuali yang wafat sekitar 70 orang. Mereka bergerak sekitar 10 mil dari kota Madinah menuju lembah. Ternyata di lembah Uhud pasukan Quraisy sudah tidak ada. Apakah mereka kembali ke Madinah? Tidak. Mereka terus bergerak menuju sebuah tempat yang sekarang bernama Hamra'ul Asad. Jika bapak-bapak insya Allah izinkan ke kota suci Mekah dan Madinah, ada tanda pelang nama arah menuju tempat yang disebut dengan Hamra'ul Asad. Maka bergeraklah mereka ke Hamra'ul Asad. Sampai Hamra'ul Asad mereka berhenti sebentar. Terjadilah sebuah syaiwar, pasukan Quraisy yang masih berada di sebuah tempat yang bernama Lembah Ain, dan pasukan Madinah yang berada di Hamra'ul Asad. Pasukan Quraisy pun terjadi gejolak. Apakah mereka kembali ke lembah Uhud atau kembali ke Mekah? Tanpa hasil apa-apa. Tanpa hasil. Tidak ada yang tawanan yang ditangkap, tidak ada daerah yang dikuasai. Kemudian terjadilah debat antara Abu Sufyan dan orang-orang Quraisy lainnya. Lalu mereka mencoba untuk mengirimkan pesan kepada kaum muslimin bahwa mereka masih banyak dan bahwa mereka akan kembali ke lembah Uhud untuk menghancurkan kaum muslimin. Al-Quran menyebut mereka dengan kata-kata innan nasa qad jama'u lakum. Sesungguhnya manusia Quraisy telah berkumpul untuk menyerang mereka. Tetapi kemudian Al-Quran kembali menyebut apa perkataan kaum muslimin saat itu. Tidak ada perkataan mereka kecuali berkata waqalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong. Jamaah kaum muslimin, kemudian pada saat malam di mana mereka menginap, Nabi menyuruh kaum muslimin saat itu mengumpulkan kayu bakar dan membakar masing-masing kayu bakar itu sebanyak 15 titik, sehingga seolah-olah markas kaum muslimin di Hamra'ul Asad bersinar, bercahaya dengan api dari kayu bakar yang mereka bakar. Dan ini ternyata membuat Quraisy ketakutan, sehingga mereka akhirnya sepakat untuk kembali ke Mekah tanpa membawa kemenangan, tanpa membawa keberhasilan, dan tidak mampu membalas dendam kesumat mereka pada saat di perang Badar yang lalu. 3 malam kaum muslimin menunggu di Hamra'ul Asad sampai akhirnya mereka kembali ke Madinah dengan hati yang lebih gembira, dengan hati yang terobati, dengan jiwa yang lebih lapang. Walaupun fisik mereka masih luka, tetapi luka fisik itu
sudah tidak terasa lagi, tergantikan oleh jiwa yang lebih terbuka, legowo, lapang dan gembira. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiru innallaha ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan thayyiban syakiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa qala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, paling tidak ada beberapa hal yang bisa kita jadikan sebagai hikmah dari peristiwa Hamra'ul Asad, sebagai inspirasi bahwa terdapat berbagai sifat dan karakteristik yang mesti kita bangun, yang mesti kita wujudkan, yang mesti kita budayakan dalam berbagai macam institusi, termasuk institusi perguruan tinggi. Yang pertama, bahwa kita tidak boleh terlena dengan berbagai macam keadaan, baik keadaan sempit apalagi keadaan lapang, baik keadaan susah apalagi keadaan gembira. Begitu banyak orang terlena dengan keadaan gembira, sebagaimana juga banyak orang yang tidak bisa berubah dan mengubah situasi dengan keadaan yang membuat mereka sepi. Bahasa anak muda sekarang, move on. Jangan terlena dengan kegemilangan, sebagaimana tidak boleh terlena dalam kesedihan dan kepayahan. Kesedihan dan kepayahan, kegembiraan dan sukacita dan derita adalah sebuah perputaran kehidupan. Dimanapun posisi kita harus tetap berubah menuju perbaikan. Kalaulah sahabat saat itu terlena dan terpaku dengan kondisi kepayahan mereka baik fisik ataupun mental, maka tidak ada serangan balik pada peristiwa Hamra'ul Asad. Maka Quraisy akan merasa menang dan berjaya pada peperangan itu, dan merasa di atas angin, dan akan menindas kembali kaum muslimin di Madinah. Tetapi kemampuan mereka mengubah keadaan, membuat kesulitan menjadi kemenangan. Ini adalah sebuah kunci karakteristik kaum muslimin. Bapak ibu, yang bapak-bapak yang mungkin ada suatu kesulitan, problematika, mahasiswa yang menghadapi kesusahan dalam belajar, karyawan yang susah untuk naik pangkat dan sebagainya, hadapi, ubah keadaan menuju sebuah keberhasilan. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah katakan dalam ayat yang tadi bacakan, alladzina stajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarh. Karakteristik sahabat adalah orang-orang yang responsif, istajabah, yang berarti sangat responsif, menanggapi berbagai macam keadaan dengan berpikir positif. Bayangkan di tengah kesulitan, tapi ketika Nabi perintahkan mereka responsif untuk mengamalkan perintah Nabi. Ini kunci kedua karakteristik kaum muslimin, responsif terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Dan ketika kita terbiasa responsif terhadap perintah Allah dan Rasulnya, yakinlah kita juga akan responsif terhadap perintah pimpinan ketika pimpinan berada di jalan yang benar. Dan sebaliknya, ketika kita tidak memiliki respon positif terhadap sebuah perintah, terhadap sebuah arahan, maka sebuah organisasi
tidak akan harmoni. Keharmonisan akan terjadi ketika pimpinan dan bawahan, ketika Nabi dan sahabatnya memiliki sifat yang disebut al-thiqah, saling percaya, saling memiliki loyalitas, saling memiliki kesetiaan. Yang kedua, yang ketiga, Allah sebutkan dalam ayat yang tadi, setelah disebutkan bahwa sahabat adalah orang-orang yang sangat cepat merubah diri, responsif terhadap perintah. Yang ketiga, dikatakan lilladzina ahsanu minhum. Ahsan dalam bahasa kita disebut dengan ihsan. Banyak sekali pembahasan tentang ihsan. Seringkali orang mengartikan ihsan dengan berbuat baik, atau terminologi yang lebih tepat adalah profesional. Allah sebut mereka, sahabat-sahabat itu, orang-orang yang profesional. Lilladzina ahsanu minhum. Dalam surat Ar-Rahman dikatakan in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat profesional, baik, maka kebaikan itu akan kembali ke kalian. Dalam ayat lain dikatakan bahwa jika kalian berbuat baik, maka sesungguhnya orang-orang juga akan berbuat baik. Maka bekerjalah sebaik mungkin, berbuatlah sebaik mungkin, beramallah sebaik mungkin. Bukan sekedar kerja, tapi kerjalah dengan cerdas, kerjalah dengan ikhlas. Yang ketiga, yang keempat maksud kami, Allah sebutkan lilladzina ahsanu minhum wattaqau. Wattaqau ini makna leksikanya adalah ketakwaan. Mungkin lebih tepat saat ini kita artikan dengan kekuatan spiritual. Ketakwaan adalah sebuah perwujudan kekuatan spiritual, kekuatan kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya, kedekatan seorang makhluk dengan Khaliknya. Dalam situasi yang berat tadi, dalam situasi yang sangat sempit, dalam situasi yang sangat terpuruk, mereka bisa bangkit dan bahkan membuat musuh takut. Apa kuncinya? Ketakwaan, kekuatan spiritual. Bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun estimasi resesi ekonomi 2023 yang banyak dibicarakan oleh orang, tapi kita mesti punya satu, ketakwaan spiritual. Maka jamaah yang Allah muliakan, duduklah sejenak setelah sholat wajib kita, bacalah dan sebutlah nama Allah beberapa kali dengan berbagai macam nama dan sifatnya. Lalu angkatlah tangan kita, sebutlah berbagai macam permintaan kita. Ketahuilah dan yakinlah bahwa perkataan kita yang di bumi ini pasti didengar di langit. Kemudian bangunlah di waktu-waktu malam, bacalah kitabnya, bacalah ayat-ayatnya, lalu berdoalah sepanjang-panjangnya. Dalam hadis sahih dikatakan, sepertiga malam itu Allah turun ke langit dunia, lalu mencari mana orang-orang yang menyebut namanya, mana orang-orang yang meminta, mana orang-orang yang berdoa, mana orang-orang yang beristighfar. Dan Allah Ta'ala berjanji akan mengabulkan setiap permintaan, akan mengirimkan setiap permohonan, dan akan mengampunkan setiap orang yang berdoa. Dan di ujung ayatnya Allah katakan ajrun azim, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan orang-orang yang responsif, taat kepada pimpinan, profesional dalam bekerja, memiliki kekuatan spiritual. Allah katakan, Allah janjikan mereka akan mendapatkan ganjaran yang besar. Mereka akan mendapatkan balasan yang agung dalam berbagai macam bentuk. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan ihsan, sehingga sisa-sisa waktu kita atau masa depan kita isi dengan kekuatan ibadah, pendekatan kepada Allah, berbuat seprofesional mungkin. Biarlah Allah Ta'ala dan Rasulnya serta orang-orang yang menilai bagaimana kerja kita. Tidak usah kita cari-cari kesalahan orang lain, perbaiki diri, kerja semaksimal mungkin. Yakin Allah akan memberikan ganjaran yang sebaik-baiknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Wa aqimus salat.